Apa sih itu perkembangan anak? Perkembangan anak merupakan pemicu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Sebagai individu berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan otonomi. Proses ini sangat berkesinambungan dengan urutan yang diprediksi belum memiliki kursus yang unik setiap anak. Itu tidak berkembang pada tingkatan yang sama dan setiap tahap dipengaruhi oleh jenis sebelumnya. Karena perubahan perkembangan dapat sangat dipengaruhi oleh faktor genetika dan acara selama hidup prenatal, genetika dan perkembangan janin biasanya dimasukkan sebagai studi perkembangan anak. Yang kedua, yaitu periode perkembangan anak. Di sini ada beberapa periode yang berkaitan dengan usia dan contoh interval yang didefinisikan, yaitu yang pertama, bayi yang baru lahir dengan usia 0-4 minggu. 2. Bayi usia 4 minggu sampai 1 tahun. Yang ketiga yaitu balita dengan usia 1 tahun sampai 3 tahun. Yang keempat, anak prasekolah dengan usia 4 tahun sampai 6 tahun. Yang kelima yaitu usia anak sekolah dengan usia 6 tahun sampai 13 tahun. Dan yang terakhir yaitu remaja dengan usia 13 sampai 19 tahun. Isu-isu dalam perkembangan. 1. Isu natur dan nurtur. Isu ini melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan sangat dipengaruhi oleh natur atau nurtur. Bergulun 2006, Siraev dan Levy 2007 dalam Santrok 2011. Natur merujuk pada warisan biologis suatu organisme, nurtur merujuk pada pengalaman lingkungannya. Saat ini, psikolog pendidikan Bert 2003, Bersby dan Boy 2003, Cook dan Cook 2005, Phelps dan Martin 2000 dalam Slavin 2002, sebagian besar mempercayai bahwa natur dan nurtur bergabung untuk memengaruhi perkembangan, di mana faktor biologis memainkan peran yang kuat dalam beberapa aspek, seperti perkembangan fisik, dan faktor lingkungan melainkan peran yang lebih kuat pada orang lain, seperti perkembangan moral. 2. Isu kontinuitas diskontinuitas. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap atau kontinuitas atau tingkatan yang berbeda atau diskontinuitas. Perkembangan secara kontinuitas bisa dilihat pada seorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali. Dari segi diskontinuitas, contohnya, ketika seorang anak beralih dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak. Ini adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kuantitatif dan berkelanjutan. Selanjutnya, keterkaitan antara pendidikan dengan perkembangan. Hubungan pendidikan dengan perkembangan anak usia dini sangat berpengaruh. Membantu anak menjadi mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupannya kelak. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu tahapan perkembangan anak. Stimulasi pendidikan berfungsi menyeluruh yang menyangkut semua aspek perkembangan. Anak belajar melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Minat dan ketekunan anak memotivasi belajar anak. Perkembangan dan gaya belajar anak seharusnya dipertimbangkan sebagai perbedaan individu. Perkembangan kognitif Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan semakin canggih seiring bertambahnya usia. Yang pertama, tahap sensori motorik, dimulai dari bayi lahir hingga umur 2 tahun. Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fisik, gerakan anggota tubuh, dan sensori, koordinasi alat indera. Yang kedua, tahap pra-operasional,
dimulai dari umur 2 hingga 7 tahun. Pada masa ini, anak berpikir dengan prinsip egosentrisme. Egosentrisme ialah ketika seorang anak hanya dapat melihat situasi tertentu dengan caranya sendiri. Pada tahap ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan dengan pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia akan mengatakan berbeda pula. Pada tahap ini, anak-anak juga menjadi semakin mahir menggunakan simbol-simbol yang dibuktikan dengan peningkatan dalam bermain dan berpura-pura. Tahap ketiga, tahap operasional konkret, dimulai dari umur 7 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir lebih ke hal konkret. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini. Karena itu disebut tahap operasional konkret. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas logika. Tahap keempat, tahap operasional formal, dimulai dari umur 12 hingga ia dewasa. Kebutuhan akan contoh konkret tidak lagi diperlukan karena pemikiran abstrak yang akan digunakan pada tahap ini. Operasional formal dibagi menjadi 2 pemikiran, yaitu operasional formal awal dan operasional formal akhir. Pikiran operasional formal awal mungkin hanya fantasi, tetapi saat remaja maju ke pemikiran operasional formal akhir, pengalaman hidup yang mereka hadapi mengubah pemikiran fantasi tersebut menjadi pemikiran realistis. Perkembangan kognitif Vygotsky. Teori Lev Vygotsky tahun 1896 sampai 1934 adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Dalam teori Vygotsky, orang dewasa sangat penting untuk perkembangan anak kecil. Seperti Piaget, Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi menurut Vygotsky, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang penolong yang ahli. 1. Konsep zona perkembangan proksimal (ZPD). Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. 2. Konsep scaffolding. Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. 3. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Perkembangan bahasa pada anak. Pada usia 1-2 tahun, anak mulai memahami kata-kata tunggal atau sederhana dan mampu mengucapkan kata-kata tersebut. Anak mulai dapat menunjukkan tata letak panca indera dan memahami kalimat sederhana. Memasuki usia 3-4 tahun, anak mulai memperhatikan dan mengamati lingkungan sekitar serta mulai bersosialisasi. Hal tersebut didukung kemampuan berkomunikasi yang terus berkembang. Pada usia ini pula tingkat ingin tahu anak semakin tinggi. Perkembangan bahasa anak usia dini tahap terakhir yaitu pada usia 4-5 tahun.
Pada tahap ini, anak sudah mampu melakukan komunikasi menggunakan kalimat kompleks yang jelas. Pada tahap ini pula, anak dinilai dapat mulai bercerita. Pada usia 5-10 tahun merupakan masa untuk perkembangan pesat bahasa pada anak. Anak mulai mengalami perubahan melibatkan gabungan kalimat sederhana. Pada usia 8 tahun, bahasa merupakan alat interaksi yang sangat penting sebagai proses penyampaian pikiran. Tahap ini sangat penting untuk kemampuan kompleks tata bahasa. Usia 11 tahun ke atas merupakan tahap akhir. Pada usia tersebut, kemampuan bahasa anak sudah cukup matang dan akan lebih meningkat lagi. Keterampilan bicara terus berkembang, sintaktis lebih lengkap disertai variasi-variasi struktur dan kata. Pengaruh biologis dan lingkungan. Bukti paling kuat untuk basis biologis dari bahasa bahwa anak-anak di seluruh dunia mencapai titik penting dalam berbahasa pada saat yang hampir bersamaan dalam perkembangan mereka. Dan dengan urutan yang hampir sama, meskipun ada banyak variasi dalam input bahasa yang mereka terima. Namun pada dasarnya, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang tidak sedikit bagi perkembangan bahasa pada anak. Anak-anak mempelajari bahasa dari banyak hal, contohnya lingkungan keluarga. Anak-anak mempelajari bahasa pertama kali melalui interaksi keluarga dan tentu kata-kata yang sering diucapkan oleh anggota keluarga akan terekam oleh anak dan bisa menjadi kebiasaan pula saat ia sudah dewasa. Perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun sangat cepat. Kemampuan mereka menyerap dan mengingat pembicaraan orang sekitarnya sangat tinggi. Apabila melihat anak yang berkata kurang baik, tentu itu karena lingkungan sekitarnya memiliki cara interaksi yang buruk pula, begitu juga sebaliknya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you.